Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelayanan klinik sanitasi Puskesmas Malei. Siapa saja yang bisa mendapatkan pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas? Yang pertama ada pasien yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Yang kedua ada klien yaitu pasien yang datang untuk konsultasi masalah kesehatan lingkungan. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 faktor derajat kesehatan masyarakat. 4 faktor derajat kesehatan masyarakat terdiri dari 40% untuk lingkungan, 30% untuk perilaku, 20% untuk pelayanan kesehatan, 10% untuk keturunan. Beberapa penyakit berbasis lingkungan akibat sanitasi lingkungan buruk dan kurangnya penerapan PHBS. Ada diare, ada malaria, ada demam berdarah. Ada kecacingan, ada ISPA, ada TB paru. Ada filariasis, ada keracunan makanan, ada keracunan pestisida atau bahan kimia. Pencegahan preventif dan promotif dapat kita lakukan dengan melakukan perbaikan lingkungan. Yang pertama, penyakit diare. Masalah yang sering terjadi yaitu 1. Tidak tersedianya air bersih yang cukup, 2. Kebiasaan yang tidak saniter, 3. Buang air bersih sembarangan. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan yaitu 1. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, 2. Buang air besar di jamban, 3. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang matang atau sudah dimasak. Keempat, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi. 5. Menjaga lingkungan rumah dan sekitar agar tetap bersih. Yang kedua, penyakit malaria. Masalah yang sering terjadi yaitu 1. Ventilasi yang kurang baik, 2. Tidak merawat lingkungan, 3. Perilaku tidak sehat. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan yaitu 1. Memasang kawat ventilasi, 2. Tidak membiarkan air tergenang, 3. Tidak menggantung pakaian, 4. Memakai krim atau lotion pelindung dari gigitan nyamuk. Penyakit yang ketiga yaitu demam berdarah. Masalah yang sering terjadi yaitu ventilasi yang kurang baik, 2. Tidak merawat lingkungan, 3. Perilaku yang tidak sehat. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan yaitu 1. Menguras bak mandi seminggu sekali dan penampungan air lainnya, 2. Memasang kasa pada setiap lubang ventilasi dan jendela, 3. Jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, dan menerapkan 3M+. Penyakit kulit. Adapun penyebab yang sering terjadi yaitu 1. Penyediaan air yang tidak memenuhi syarat, 2. Perilaku tidak higienis. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk pencegahan yaitu 1. Gunakan air dari sumber terlindungi, 2. Melakukan CTPS, mandi 2 kali sehari, 3. Membersihkan pakaian dan peralatan tidur. Penyakit kecacingan. Adapun penyebab yang sering terjadi yaitu 1. Pembuangan kotoran tidak saniter, 2. Pengelolaan makanan yang tidak saniter, 3. Perilaku tidak higienis. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk pencegahan yaitu 1. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir, 2. Hindari berjalan tanpa alas kaki dan menyentuh tanah ataupun pasir tanpa sarung tangan, 3. Gunting kuku secara teratur dan hindari menggigit. Keempat, BAB di jamban. Penyakit ISPA.
atau infeksi saluran pernapasan akut. Adapun penyebab yang sering terjadi yaitu 1. Tata ruangan rumah, 2. Padatnya hunian, 3. Sirkulasi udara tidak ada. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk pencegahan yaitu 1. Mengatur sirkulasi udara, 2. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, 3. Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. Keempat, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk agar penyakit tidak menyebar ke orang lain. Kelima, bersihkan rumah, lingkungan secara rutin. Penyakit TB paru. Adapun penyebab yang sering terjadi yaitu 1. Tingkat hunian padat, 2. Ventilasi tidak baik, 3. Perilaku tidak higienis. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk pencegahan yaitu 1. Satu kamar maksimal 2 orang, 2. Membuat ventilasi dan membuka jendela, 3. Menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, 4. Melakukan etika batuk dan tidak sembarangan membuang dahak, 5. Menggunakan masker bila menderita batuk, 6. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tempat bekerja, serta kita harus melakukan penerapan PHBS. Penyakit filariasis. Adapun tindakan yang kita lakukan untuk pencegahan yaitu 1. Hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, 2. Bersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit kaki gajah, 3. Memakai celana panjang dan baju berlengan panjang, 4. Memakai krim lotion pelindung dari gigitan nyamuk. Keracunan makanan. Adapun penyebab yang sering terjadi yaitu 1. Makanan rusak atau kadaluarsa, 2. Pengolahan makanan tidak saniter, 3. Perilaku tidak higienis, 4. Lingkungan tidak bersih. Tindakan yang kita lakukan untuk pencegahan yaitu 1. Bersihkan bahan makanan beserta alat masak dan alat makan, 2. Simpan makanan mudah busuk ke dalam kulkas, jangan sampai 1-2 jam di suhu ruang, 3. Pisahkan antara makanan matang dan makanan mentah, 4. Masak makanan sampai matang dan merata, 5. Perhatikan masa kadaluarsa. Keracunan pestisida atau bahan kimia. Adapun penyebab yang sering terjadi yaitu 1. Penyimpanan bahan tidak baik, 2. Cara kerja tidak benar. Tindakan pencegahan yang kita lakukan yaitu untuk mencegah paparan bahan kimia tersebut, tentunya harus menghindari bahan-bahan yang berbahaya agar tidak terhirup atau termakan. Untuk paparan karbon monoksida dari asap kendaraan bermotor misalnya dapat dicegah dengan memakai masker saat berpergian, hindari memanaskan kendaraan di dalam rumah. Sekian penjelasan tentang pelayanan klinik sanitasi di puskesmas. Ayo biasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih.